Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku, Bidan Sobah. Kegiatan aku sehari-hari sekarang, aku lebih sering bermain di kelas bermain yang aku rintis beberapa bulan ini, dan aku menyukainya, dan aku ngerasa seru aja kegiatan ini. Jadi bikin aku nggak stres. Terus aku mau ngasih tahu bahwa untuk desain kaos sama seragam di kelas bermain Fasa ID ini, aku desain sendiri dan aku bikin di sablon kaos. Terus ya nanti kalau udah jadi langsung dikirim. Ini kaosnya ya teman-teman nih. Ini Fasa ID. Ini aku kaos desain sendiri. Ini kayak boleh nih. Ini kaosnya, contohnya kaos anak-anak. Sama Cinta, coba. Ini Cinta. Ini Cinta juga nih. Tuh, kalau yang anak-anak ada namanya. Kalau aku nggak usah ya, teman-teman. Yang penting kita sama. Tunggu di luar dulu ya, mainnya. Oke. Dari tadi Adam tuh gini-gini terus, mau pose. Tapi dari tadi. Boleh, mau pulang dulu. Ntar ya teman-teman, si Adam mau pulang dulu. Oke, ntar dulu. Di skip dulu. Kamu tunggu sini, bundanya belum jemput. Mau sini sama bunda, duduk. Aduh, tadi ngobrol apa? Adam soalnya lagi mau pulang, izin pulang. Jadi kalau mau ada yang izin pulang ya udah, nanti dianterin sampai depan. Terus kalau ini bundanya belum jemput, jadi ya udah biarin dia main di sini aja dulu. Ngomongin kaos, aku mau ngasih tahu nanti desain kaos yang aku iniin ke apa namanya, desain kaosnya aku cantumin di sini ya teman-teman, contoh desainnya. Jadi nanti kalian bisa konsul-konsul sendiri ke yang desain untuk ukurannya, terus peletakannya gimana. Kalau aku kemarin itu ngeditnya pakai aplikasi Canva. Aplikasi Canva, kalian bisa download sendiri ya teman-teman. Habis itu nanti kalian tulis-tulis sendiri. Kalau misalkan udah jadi, teman-teman bisa nih kaos Nisa, coba tunjukin Nisa kaosnya. Tuh, Nisa ada namanya juga. Semua yang anak-anak di sini pakai itu ada namanya. Jadi begitu mereka daftar itu udah sekalian modul sama kaos gitu. Nanti dapat modul sama kaosnya. Sebenarnya mudah untuk mendesain sendiri kaos yang mau kita cetak. Itu pakai desain Canva, nanti kita bisa warnai, sama kita bisa tulis-tulis sesuai dengan yang kita mau. Kenapa aku milih desain sendiri? Karena kalau desain sendiri tuh aku ngerasa apa ya? Oh iya ini desainnya tuh kayak gini-gini gitu. Lebih ke apa ya, kesukaan aku gitu, kesukaan aku di modelnya, warnanya gitu. Terus ini aku pilih warna kuning karena kalau kuning kan cerah ya, terus kuning itu menurut aku kalau dipakai anak-anak itu lucu gitu, terus warnanya kan cerah, jadi pas anak-anak tuh bareng-bareng pakai, terus aku juga pakai tuh, nggak tahu ya, aku seneng aja gitu warna-warna cerah untuk anak-anak. Karena kan anak-anak juga kalau di sini kan main bareng-bareng ya rame, terus pada pakai baju kuning tuh cerah, menurut aku sih cerah, terus lucu. Terus ini desainnya warna ungu, karena aku juga selain suka warna kuning juga aku suka warna ungu. Ungunya tuh dia lucu. Terus ini tulisannya Fasa ID Playdate. Fasa ID ini diambil dari nama anak aku, Fadil dan Nisa. Jadi fasa.id itu tambahan aja. Terus Playdate itu kelas bermain. Kelas bermain itu adalah kelompok bermain anak-anak yang permainannya diarahkan untuk mengasah kecerdasan motorik kasar, halus, dan sensor. Kalau misalkan durasi belajarnya 1 jam, aku di sini buka cuman Selasa sama Kamis aja.
Kalaupun misal kelasnya udah full itu aku maksimal pegang 5 anak ya, karena kalau misalkan sampai 10 anak itu bisa tapi tidak efektif, jadi aku nggak mau. Pokoknya satu kelas itu hanya 5 anak, 5 anak. Jadi kalau misalkan mau ada yang masuk lagi, ya berarti dipindah di kelas lain. Jangan di kelas itu, karena tidak efektif ngajarnya. Kalau anak-anak soalnya harus didampingin banget gitu. Terus ini sementara aku ngajar sendirian gitu teman-teman, karena ini kan aku baru merintis ya, aku merintis baru banget, baru berapa bulan, 3-4 bulan ini, jadi siswanya juga belum begitu banyak dan hanya orang-orang sekitar. Terus baru orang-orang sekitar, teman-teman deket gitu, jadi masih aku bisa handle sendiri. Yoh, Cinta, ini kameranya tuh, wah, tuh, ulah anak-anak. Iya, di bawah harusnya, di sini nggak ada tempatnya. Ya, ya di bawah aja, kanan. Ada yang main-main bola di rumah, di atas. Kalau di atas kan tempatnya sempit, jadi nggak bisa. Kalau misalnya di bawah itu kan agak luas, jadi mereka bisa main bola di bawah. Ya gitu, keseruan anak-anak. Ada yang naik, oh ada yang mau pulang lagi, sebentar. Ya kita lanjut lagi ya. Tadi di skip sebentar, ada yang mau pulang lagi. Tadi ngomong, ya aku ngajar sendiri karena masih bisa dihandle sendiri, dan ini jujur untuk kelas bermain Fasa ID ini aku inisiatif sendiri dulu, inisiatif benar-benar sendiri, dan aku untuk bermainnya kurikulumnya dari SDITTK Kemenkes, terus aku bikin program bermain sendiri, terus ada lagi aku beli di online untuk kurikulumnya, jadi dicampur gitu, kegiatannya jadi banyak, jadi referensinya banyak gitu. Walaupun kelihatannya kayak kadang ada orang yang ngelihat cuma bermain aja gitu, tapi sebenarnya permainan yang udah ada itu untuk melatih motoriknya mereka gitu. Mereka itu sebenarnya bukan langsung untuk kalistung ya, baca tulis hitung kayak gitu, enggak, tapi mereka itu harus dimatangkan dulu. Untuk anak-anak dimatangkan untuk motoriknya, motorik kasar, motorik halus, sama sensorinya, untuk persiapan mereka itu ke SD, biar anak-anak itu lebih fokus, terus lebih bisa belajar untuk fokus lebih lama gitu. Kalau motorik kasar, motorik halus, sama sensorinya itu udah mateng semuanya, insya Allah nanti kalau misalkan dia sekolah, dia itu lebih matang untuk fokus belajarnya gitu. Makanya di sini difokusin. Kalau yang tadi belajar membuat telur dari clay. Jadi kenapa membuat telur gitu? Soalnya kan simple dan anak-anak akan menggerakkan tangannya sih kayak gini, terus gini-gini, otomatis kan tangannya, ya telapak tangannya, itu semuanya bergerak. Kelihatannya cuman begini aja ya, tapi sebenarnya itu melatih apa? Melatih tangannya untuk megang clay-nya gitu. Terus ini untuk melatih sensorinya, jadi biar mateng gitu. Terus bagaimana dia harus membentuk jadi bulat, terus kecil-kecil ya. Hal-hal kayak gitu sih yang dilatih gitu, biar mateng motoriknya. Kalau misalkan teman-teman bidan punya space tempat di rumah, ini sih nggak apa-apa, buka aja di space tempat yang kosong, karena yang ikut kelas bermain ini kan umur sampai 5 tahun, jadi 2-5 tahun ya, jadi masih wewenang bidan, masih area bidannya gitu, untuk melatih mereka gitu. Toh di kebidanan juga ada pelatihan SDITTK kan, kita kan pernah ya pelatihan, kalau aku sih pernah, kalau yang lain nggak tahu sih. Aku pelatihan dulu di tahun 2016-an deh kayaknya. Kalau nggak salah waktu itu di Bandung.
ya untuk stimulasi anak-anak kayak gitu, STI TTK. Intinya yang ikut di sini tuh masih ranah kita lah itu untuk dilatih anak-anaknya. Kalau misalkan kalian mau, itu bisa dibuka di jamnya yang bisa ya bisa kita handle gitu. Sekian dulu dari aku, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah.